Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu peran agama dalam membangun peradaban. Berikut adalah nama kelompok dari anggota kami, yaitu yang pertama ada Giri Novianti dengan NIM 2019 410018. Yang kedua yaitu saya sendiri, Muhammad Rizky dengan NIM 2020 230005. Yang ketiga ada Muhammad Rafli dengan NIM 2020 230062. Yang keempat ada Handika Stephen King dengan NIM 2020 230014. Pengertian agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan serta peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Kedudukan dan fungsi simbol serta ritual agama. Yang pertama yaitu kedudukan agama. Kedudukan agama ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu menurut pengetahuan. Menurut pengetahuan adalah kebenaran yang dapat diterima akal manusia. Yang kedua ada menurut agama, yaitu suatu kebenaran yang mutlak dan jelas dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada menurut kedudukan, yaitu kebenaran yang diperoleh melalui proses ilmiah. Yang keempat ada menurut filsafat, yaitu kebenaran yang sesuai dengan logika yang diperkuat oleh dalil nakli ataupun akli. B. Simbol dan ritual keagamaan. Yang pertama, yaitu ada ritual. Ritual adalah sebuah proses kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang yang menganut suatu agama yang dimana ritual tersebut sudah diatur di dalamnya. Yang kedua ada simbol. Simbol adalah semua atribut, gejala, dan penanda yang digunakan manusia untuk menunjukkan keberadaban serta ciri tertentu suatu agama. Dalam hal ini dicontohkan bahwa Ka'bah sebagai simbol umat Islam, yang dimana umat Islam diperintahkan untuk sholat menghadap kiblat, yaitu Ka'bah. Dalam hal ini, Ka'bah sebagai simbol mempunyai hubungan erat dengan sholat sebagai ritual. Nilai-nilai keagamaan. Yang pertama yaitu ada pendidikan, yang dimana itu menambahkan akhlak kebaikan terhadap anak-anak dalam lingkungan merupakan hal yang utama dalam ajaran agama, dengan tujuan agar menjadikan manusia yang membawa kebaikan dalam lingkungan sekitar. Mengenal mana yang baik dan yang buruk, serta mendapatkan hikmah dari setiap hal yang dilakukan. Yang kedua yaitu ada pekerjaan, yang dimana itu menumbuhkan sikap etos kerja, dengan cara bekerja efisien, rajin, disiplin, teratur, serta tepat waktu. Dengan ini dapat memotivasi pekerja lain, serta dapat mencapai hasil yang lebih baik lagi. Yang ketiga yaitu keluarga, menumbuhkan potensi fitriah. Dalam hal ini, orang tua menempatkan dirinya sebagai proses peletak dan pertumbuh kembangnya anak dalam potensi fitriah yang dimiliki anaknya. Dan menambahkan nilai-nilai pendidikan Islami, nilai-nilai pendidikan Islam yang patut. Yaitu pendidikan Islam yang patut untuk anak ialah pendidikan iman, akhlak, dan ibadah. Ta'abudi dan ta'akuli dalam agama. Ta'abudi yaitu ketentuan hukum di dalam nas Al-Quran dan Sunnah yang harus diterima padanya dan tidak dapat dinalar secara akal. Yaitu manusia hanya menerima ketentuan hukum syariat dan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan tersebut. Jadi nas dalam ta'abudi ini mutlak atau tidak membutuhkan nalar dan tidak dapat ditawar. Yang kedua ada ta'akuli, yaitu ketentuan nas yang masih bisa diinterpretasi. Maksudnya sesuatu yang masuk akal dan rasional. Objek dalam ta'akuli dan ta'abudi. Objek ta'akuli yaitu masalah muamalah merupakan objek ta'akuli yang paling dominan. Seperti yang dicontohkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang mengenai tentang hal piutang, hutang piutang, yang dimana orang yang berhutang itu wajib melunasi hutangnya. Dan orang yang dihutang itu harus mencatat apa yang
telah dihutangi. Objek dalam ta'abudi, yaitu umat Islam tidak dapat dan tidak boleh melakukan interpretasi terhadap nas dan hukum-hukum yang bersifat ta'abudi. Seperti contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 229 mengenai tentang talak. Dalam hal ini, hukum talak itu tidak dapat diganggu-gugat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Rafli. Saya akan Silakan. meneruskan penjelasan dari Saudara Rizky. Pengertian peradaban. Kata peradaban berasal dari kata adab, yang berarti kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti atau akhlak. Beradab artinya sopan, baik budi bahasa, dan telah maju ke tingkat kehidupan lahir dan batinnya. Pengertian peradaban menurut Gulen. Peradaban adalah sebuah konsep yang memiliki beragam bentuk yang berbeda-beda, sesuai dengan pandangan, konsep, falsafah, daya nalar yang dimiliki orang yang bersangkutan. Satu, hubungan peradaban dan jati diri, yaitu ada 3. Pertama, jati diri merupakan suatu hal yang efeknya terasa di semua sendi kehidupan masyarakat, sesuatu yang bersumber dari memori, emosi, dan hati nurani. Yang kedua, peradaban merupakan wujud dari jati diri. Oleh karena itu, peradaban bukan bentuk kehidupan yang kita adopsi dari penjajah yang telah merajang jiwa selama bertahun-tahun itu. Yang ketiga, peradaban selalu lahir dari masa pengasuhan yang panjang di dalam dimensi emosional dan intelektual yang dimiliki individu masing-masing. Yang kedua, peranan agama dalam pembentukan jati diri peradaban. Agama adalah salah satu unsur terpenting dalam hidup manusia, unsur yang tidak bisa digantikan oleh sesuatu yang lain. Menurut Gulen, agama memiliki peran yang sangat vital dalam pembentukan jati diri sebuah peradaban. Peran agama dalam proses pembentukan jati diri peradaban. Yang pertama itu, agama memainkan peran penting dalam pengorganisasian dan pengaturan kebutuhan spiritual manusia. Yang kedua, agama memiliki kekuatan hukum yang tidak dapat terbantahkan. Yang ketiga, dalam prinsip-prinsip etika, agama secara khusus memiliki prioritas yang tak tergantikan oleh hal duniawi lainnya dalam pengembangan manusia. Seterusnya akan dilanjutkan oleh Saudara Handika. Yang pertama, agama yang dapat menjadi pilar peradaban adalah agama yang memiliki tujuan leluhur seperti menerapkan nilai moral, meningkatkan kualitas spiritual, mengajarkan tujuan yang lebih tinggi dari kehidupan dunia, serta memenuhi rasa dahaga yang dirasakan oleh jiwa manusia. Pastilah bukan sebuah agama yang melulu berisi ibadah atau ritual. Yang kedua, agama adalah katalisator nilai-nilai sosial semenjak masa kelahiran, perkembangan, dan pergerakan suatu masyarakat, yaitu ketika agama berperan sebagai fenomena masyarakat ramai. Peranan pemikiran agama yang tidak hanya dalam bentuk jaringan sosial kemasyarakatan dan tingkah laku manusia untuk dapat mencapai misi peradaban. Tapi juga memecahkan masalah fisiologi masyarakat yang terpenting yang berkaitan dengan kelangsungan hidup suatu peradaban. Selanjutnya, yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermaksud memisahkan manusia dari bumi. Ia justru bermaksud membuka jalan yang lebih lebar bagi manusia untuk melaksanakan kerja-kerja bumi mereka. Alasannya adalah karena ketika agama menciptakan jaringan roh yang menghubungkan antara masyarakat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dalam masa yang sama juga menciptakan jaringan sosial. Yang kedua,
semua keberhasilan luar biasa yang terjadi kemarin dan hari ini, serta berbagai kreasi internasional yang besar. Selain berhubungan dengan kejeniusan individu, juga berhubungan dengan struktur sosial yang melainkan kejeniusan itu. Lingkungan yang kondusif bagi kelahiran para penemu, dan dengan nilai yang berkembang di masyarakat yang menjadi inkubator bagi berbagai kemampuan. Hasil atas proses agama dalam menemukan jati diri. Yang pertama, kaitan dan hubungan yang erat antara kejeniusan individu dan lingkungan sosial. Artinya, lingkungan sosial memiliki peran aktif dalam melahirkan tokoh dan sarjana. Hal ini menurutnya sudah merupakan hukum alam, telah terjadi sebuah aksioma bahwa tidak ada seorang pun yang mampu merubah kaidah-kaidah hukum fitrah. Karena cepat atau lambat siapapun yang ingin melawan hukum alam ini akan kalah, bahwa kejeniusan yang berada tidak pada tempat yang tepat pasti hanya akan terjadi seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sebagaimana hal sebutir bibit unggul yang ditanam di tanah gersang yang tidak pernah diberi pasokan udara, air, dan daya tumbuh. Yang kedua, agama telah melahirkan berbagai peradaban besar dunia. Menurut Gulen, sepanjang perjalanan sejarah yang terentang sejak masa para Brahma sampai kelahiran Buddhisme, dari masa Judaisme sampai masa Kristen dan lahirnya Islam. Ada banyak umat yang bertumbuh kembang dalam inkubator iman, kerinduan spiritual, dan nilai moral, hingga membuat mereka mampu membuat bumi, waktu, dan manusia mencapai ketinggian yang tidak ternilai harganya. Selanjutnya, sumber-sumber peradaban umat Islam. Budaya adalah salah satu sumber dari peradaban umat Islam. Ada banyak ahli yang menjelaskan tentang budaya dan kaitannya dengan pemikiran tertentu. Budaya adalah kumpulan kondisi yang diekspresikan oleh umat tertentu, baik dengan seluruh maupun sebagian besar cara berekspresi, untuk menunjukkan nilai-nilai moral, mazhab atau keyakinan, pemikiran, serta pandangan mereka mengenai wujud, alam semesta, dan manusia. Nah, selanjutnya kebudayaan adalah isi dan inti dari peradaban. Tidak dapat dibayangkan kewujudan sejarah tanpa adanya kebudayaan. Suatu bangsa yang kehilangan kebudayaan berarti telah kehilangan sejarahnya. Kebudayaan dengan kandungan pemikiran keagamaannya, yaitu pemikiran yang mengatur perjuangan manusia sepanjang sejarah sejak zaman Adam, bukanlah suatu ilmu yang dipelajari manusia, tetapi ia merupakan lingkungan yang mengelilingi manusia dan kerangka tempat manusia bergerak. Menurut Gulen, budaya adalah himpunan berbagai konsep, kaidah, dan kecenderungan yang dipelajari oleh manusia, diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehingga menjadi sumber pengetahuan dan peradaban, dan dampaknya selalu dapat dirasakan di sepanjang waktu. Nah, selanjutnya Malik Benabi berpendapat bahwa untuk membangun suatu peradaban tidak dapat membeli atau mengimpor barang-barang atau karya-karya peradaban dari luar atau barat, karena suatu peradaban hanya dapat menjual barang-barangnya dalam aspek lahiriah atau kerangkanya saja, dan tidak termasuk
aspek roh, pemikiran, dan nilai-nilai kepribadian yang dimiliki barang-barang tersebut. Persoalan kebudayaan adalah persoalan di luar kesadaran yang berhubungan dengan akar dan norma-norma pribadi. Norma-norma atau ukuran-ukuran pribadi yang digunakan untuk menilai sesuatu seperti dalam perkataan, ini indah dan ini buruk, atau ini baik dan itu jahat, adalah yang menentukan perilaku sosial secara umum dan yang menentukan sikap seseorang ketika menghadapi persoalan-persoalan sebelum akal ikut masuk berperan. Bahkan, ia juga menentukan peranan akal dan tingkatan tertentu. Oleh karena itu, setiap peradaban harus memiliki hubungan dengan masa lampaunya dan memiliki hubungan dengan warisan kebudayaan sendiri. Usaha mencari dan membangun peradaban yang lebih baik untuk masa depan tidak akan berhasil kecuali dengan mengambil akar-akar peradaban dan kebudayaan yang dimiliki. Nah, di sini ada 4 dasar kelahiran atau kebangkitan peradaban. Nah, itu yang pertama, moral spiritual, yaitu menjadi dasar masing-masing bangunan, ilmu pengetahuan, estetika, dan cinta kasih sayang dalam hubungan sesama makhluk. Yang kedua, ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dibutuhkan untuk mengatasi setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam keseharian. Yang ketiga, estetika, yaitu di mana iman dapat melahirkan ruh estetika yang tertanam di dalam ruh yang terbuka terhadap keindahan yang selalu menyeru ke arah ketakjuban dan kekaguman. Yang keempat, ada cinta. Cinta adalah sinar paling cemerlang dan kekuatan paling dahsyat yang dapat melawan dan menguasai segala hal. Nah, di sini inti pembahasannya yaitu peran agama dalam pembangunan peradaban ialah dengan menumbuhkan jati diri, mencari karakter peradaban yang sejati dan akar-akar budaya sendiri, dan membersihkan diri dari segala bentuk penjajahan pemikiran dan konsep asing. Pencapaian tersebut didapatkan dengan 4 dasar kelahiran atau kebangkitan peradaban yang sudah dibahas tadi, yaitu yang pertama moral spiritual, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga estetika, dan yang keempat cinta. Baik, itulah pembahasan dari peran agama dalam membangun peradaban. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.